Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk dapat berkumpul bersama pada siang hari ini dalam rangka pelaksanaan desiminasi yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Khairani Lubis sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari kabupaten kita yang tercinta, Kabupaten Serdang Bedagai. Salawat berangkai salam tak lupa kita dan hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Tanpa memperlama kegiatan ini, langsung saja saya bacakan beberapa acara yang akan kita lakukan. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua doa, yang ketiga kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, yang keempat penyampaian desiminasi yang akan disampaikan oleh rekan kita, serta yang kelima atau yang terakhir tanya jawab. Langsung saja kita masuk pada acara yang kedua, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Pak Fahmi. Kepada Bapak Fahmi kami persilahkan waktu dan tempat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil hikmah pada acara kita hari ini, marilah kita berdoa dan izinkanlah saya memimpin doa secara agama Islam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di tempat yang berbahagia ini dengan satu pinta. Terimalah dan perkenankanlah doa kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami melaksanakan kegiatan desiminasi, ya Allah. Berikanlah kelancaran pada kegiatan kami hari ini, ya Allah, ya Tuhan kami. Berikanlah kelancaran pada kegiatan hari ini dan berikanlah ridho-Mu pada kegiatan kami hari ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah jadikanlah kegiatan hari ini menjadi bermanfaat bagi kami, khususnya bagi teman-teman dan rekan-rekan kami juga, dan bagi lingkungan sekitar kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Fahmi yang telah memimpin doa. Semoga dengan doa kita tadi, segala acara yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesainya. Selanjutnya acara yang ketiga, kata sambutan dari Kepala Sekolah kita, Ibu Teti Anwariati Hasibuan SPD. Kepada Ibu kami persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan kita yang berbahagia ini dalam acara desiminasi atau aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh salah satu guru penggerak kita, yaitu angkatan yang ke-7. Beberapa hari yang lalu juga kita sudah melaksanakan desiminasi ini yang dilaksanakan oleh Ibu Fauzia. Di sini hanya sekedar ada penekanan sedikit kepada para kita, yaitu kepada para calon guru penggerak, yaitu Ibu Khairani Lubis dan Ibu Fauzia, karena alhamdulillah kita ada 2 orang calon guru penggerak dari SD 10.251 Mangga ini, dan juga kepada para bapak ibu guru yang ada di SD 10.251 Mangga ini. Kita patut yang pertama berbangga, yang kedua sebuah keberuntungan bagi kita, karena setelah kita mendengarkan yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan desiminasi ini oleh Ibu Khairani
sini tentu kita akan mempunyai gambaran, maksudnya gambaran dalam kita untuk mendidik anak-anak kita. Nah, jadi kita sebagai guru tidak menggunakan paradigma yang lama dalam segala hal, baik dalam administrasi, baik dalam mendidik anak-anak, karena anak-anak ini mempunyai status sosial yang berbeda, ya, status sosial yang berbeda, keinginan yang berbeda, hobi yang berbeda, dan semuanya berbeda. Nah, jadi di sini kita keluarga besar SD 1051 Mangga 2 ini, dengan adanya 2 orang nanti menjadi guru penggerak, saya harap kita lebih baik lagi ke depannya dalam segi apapun, baik itu dari segi mendidik anak kita, dalam pemberian pelajaran, dalam perubahan segala apapun, dan yang perubahan yang positif. Dan di sini permintaan saya sebagai pimpinan di sini mengharapkan kepada 2 orang guru penggerak ini, terutama hari ini Bu Rani, apapun yang nanti akan disampaikan, jangan hanya sampai di sini saja. Kami mengharapkan di sini, seandainya kami kurang paham, kurang mengerti, bisakah nanti pada waktu setelah ini kami bertanya lagi. Mohon bimbingannya juga, arahannya juga, kemudian berikanlah kami pencerahan mana-mana yang belum kita mengerti, yang belum kita jelas, baik di aksi nyata ataupun segalanya. Nanti kami juga mohon kepada Ibu Rani untuk membimbing kami, memberikan apa yang Ibu Rani peroleh dari program guru penggerak ini untuk kita jadikan sebagai pedoman di dalam sekolah kita. Dan juga saya ulangi kembali kepada Bapak dan Ibu guru, saya rasa jangan hanya sampai di sini saja. Jangan sampai di sini saja pengetahuan kita, jangan hanya kita dengarkan saja. Cobalah kita untuk merubah mindset segala macam itu, apa-apa yang akan disampaikan. Dan jangan sungkan untuk bertanya, ya, jangan sungkan untuk bertanya, jangan sungkan untuk berbuat. Kalau memang kita belum paham betul, bertanya, mohon bimbingan, mohon arahan daripada guru penggerak yang ada di sekolah ini, terutama Ibu Rani, ya. Dan dalam acara ini saya mengharapkan marilah sama-sama kita mendengarkan, dan untuk Ibu Hairani Lubis yang akan mengadakan aksi nyatanya hari ini, semoga bisa sampai akhirnya nanti sukses. Dan mohon maaf saya tidak bisa menghadiri acara ini dari awal sampai akhir, karena kebetulan hari ini para kepala sekolah Kecamatan Tanjung Beringin akan mengadakan rapat. Ya, jadi mohon maaf saya tidak bisa ikut bersama-sama dalam hal ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat, dan marilah kita sama-sama mendengarkan. Dan tadi kita hanya satu tujuan kita di sini adalah untuk memajukan pendidikan yang ada di SD 10.2051 Tanjung Beringin khususnya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah kami. Semoga apa yang menjadi harapan dan keinginan beliau dapat sama-sama kita jalankan nantinya ke depannya untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik di Tanjung Beringin, khususnya di sekolah kita SD Negeri 10.2021 Mangga 2. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada acara intinya, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Hairani Lubis SPD. Tepuk tangan sekali lagi pada Ibu Hairani. Persilahkan waktu dan bintang. Saya tinggal ya. Ya.
Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang untuk kita semua. Iya. Salam sejahtera, semoga keberkahan dan kesehatan selalu dilimpahkan kepada kita. Tak lupa puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta, sehingga kiranya hari ini di ruangan kelas ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan desiminasi sebagai tugas saya di kegiatan pendidikan program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Serdang Bedagai. Walaupun kita sudah kenal ya Bapak Ibu, tidak salahnya supaya lebih kenal lagi. Nama saya Hairani Lubis SPD, masih calon ya Bapak Ibu. Semoga dengan dukungan Bapak Ibu semua, kami dengan Ibu Fauzia kelak setelah pendidikan ini bisa notabene menjadi guru penggerak. Kalau saat ini dalam pendidikan, jadi kami masih labelnya calon. Hari ini saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 akan melaksanakan aksi nyata, yaitu desiminasi. Bapak Ibu, saya yakin sudah tahu apa itu desiminasi. Desiminasi adalah penyebaran pada komunitas tertentu. Jadi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif itu ada di modul 1.4. Ya, untuk tidak memperpanjang waktu, iya, silakan Bapak Ibu perhatikan layar kita. Di situ saya buat slide-nya definisi pendidikan. Bukan saya maksud mengajari Bapak Ibu ya. Semua kita adalah seorang pendidik. Berarti kita pasti sudah tahu apa itu definisi pendidikan. Tapi kita kilas balik kembali. Menurut KHD Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai kebahagiaannya yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi untuk mencapai itu, seorang pendidik, tadi kan pendidikan kegiatannya, orang yang melakukan pendidikan itu siapa? Kita kan Bapak Ibu? Iya, kita adalah seorang pendidik. Seorang pendidik yang kalau dulu dikatakan adalah guru, digugu dan ditiru. Kita punya 3 posisi penting dalam proses pendidikan yang kita jalani. Apa itu? Ki Hajar Dewantara punya filosofinya. Ada 3 yang dikatakan trilogi. Yang pertama, ingarso sum tulodo, yang artinya jika pendidik itu berada di depan, ia akan menjadi panutan. Bapak Ibu sudah melakukan itu semua. Semoga secara konsisten kita tetap menjadi panutan, digugu dan ditiru. Arti digugu berarti perkataannya dapat dipercaya, berarti kebenarannya dapat dipercaya. Sedangkan ditiru berarti tingkah lakunya. Berarti kita sebagai guru digugu dan ditiru, hendaknya memang secara tingkah laku dengan secara perbuatan itu balance, dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sehari-hari, baik bernegara ataupun berketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya untuk filosofi yang kedua yaitu ing madio mangun karso, yang artinya jika pendidik itu di tengah, dia akan menjadi penyemangat. Guru tidak hanya jadi contoh di depan, tapi dia juga harus bisa merangkul. Siapa yang dirangkulnya? Siswa-siswanya, masyarakat di sekelilingnya, rekan-rekan kerjanya, pemimpinnya. Jadi guru itu harus bisa memposisikan dirinya berada di tengah sebagai penyemangat. Hayo kita buat yang baik. Dan selanjutnya yang paling populer mungkin ya dari dulu itu yang lebih diutamakan sepertinya itu Tuturi Handayani. Kalau di kelas saya tanya, anak-anak ibu ingat nggak trilogi Ki Hajar Dewantara? Yang mereka tahu hanya 1, Tuturi Handayani. Yang 2 itu apa itu Bu? Karena mungkin masih asing kedengaran bagi mereka.
Padahal ini dari awal sudah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Maaf Bapak Ibu, baterainya low. Ya kalau yang lupa, iya kita lanjut. Tuturi Handayani artinya jika pendidik itu berada di belakang, maka ia akan memberi motivasi, dorongan. Bisa ya? Ya, terima kasih Bu. Maaf Bapak Ibu ada gangguan sedikit ya. Ternyata baterai laptop saya lemah, perlu penyemangat. Begitu juga dengan anak didik kita ya. Pada saat lemah mereka harus ada motivasi. Begitu juga dengan laptop saya, dia butuh energi baru. Jadi tuturi handayani artinya jika guru itu berada di belakang, posisinya dia berada di belakang, dia memberi motivasi. Artinya tidak hanya di depan memberi contoh, tidak hanya di tengah dia menghayo-hayokan, menyemangati, tapi di belakang juga memberi dukungan. Silahkan nak, buat apresiasimu, buat karya nyatamu, buat produkmu apa yang kamu punya. Misalnya anak punya bakat menulis, buat karya tulisnya apa. Misalnya anak punya bakat yang melukis, jangan kita marah kok kerjanya gambar aja. Buku gambarnya 1 minggu habis saja. Gak apa-apa karena itu memang bakatnya. Karena itu sudah kodratnya. Iya. Selanjutnya dari ketiga trilogi itu Ki Hajar Dewantara memfokuskan kata menuntun. Karena sesuai tadi dengan pendidikan itu adalah memberikan tuntunan. Tuntunan itu adalah ininya. Jadi kalau menuntun itu kegiatannya. Apa itu? Ada dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Karena apalagi dalam sekarang pembelajaran di era baru Merdeka Belajar ada dasar-dasar pendidikan yang menuntun mengatakan bahwa anak bukanlah kertas kosong. Kalau dulu saya sebelum ikut pendidikan guru penggerak, setahu saya anak dilahirkan putih bersih seperti kertas kosong. Mau kita lah mencoretkan di kertas itu ingin jadi seperti apa. Ternyata setiap anak mempunyai kodratnya masing-masing. Ya Bapak Ibu, arti kodrat di sini bakat. Bakat si A dengan si B itu beda walaupun dikasih pendidikan yang sama. Jadi pendidikan itu diibaratkan Kak Hadis sebagai petani yang benih atau biji itu sebagai anak. Jadi petani itu tugasnya menuntun perilaku anak, menuntun tumbuh kembangnya biji padi tadi. Misalnya kita umpamakan padi ya, saya kasih background padi karena lingkungan kita juga banyak padi dan kebetulan saya juga nanam padi di kampung ya. Pendidikan ibarat petani dengan bibitnya itu sebagai anak, guru sebagai petaninya, lahannya itu adalah sekolah. Jadi guru sebagai pendidik tugasnya hanya menuntun. Kalau petani berarti merawat. Bibitnya sudah ada. Kalaupun bibit itu yang unggul tapi rawatannya tidak dirawat dengan sebenarnya, hasilnya bagaimana Bapak Ibu perkirakan? Tidak memuaskan. Mungkin tumbuh karena Indonesia adalah negara yang subur. Mungkin tumbuh, tapi tumbuh kembangnya tidak sesuai yang kita inginkan, tidak maksimal. Begitu juga andai kata ini ceritanya ya Bu, perawatannya bagus, semuanya sesuai, tapi benihnya nggak bagus. Bagaimana hasil tumbuhnya Bapak Ibu? Kurang bagus juga ya Bu. Itulah yang terjadi dalam pendidikan kita. Jadi Bapak Ibu di dalam kelas jangan pernah merasa anak ini nggak ngerti apa-apa, bodoh kali. Tidak boleh ya Bapak Ibu, karena mereka punya dasarnya masing-masing. Seperti biji tadi, ada yang memang sudah dilahirkan benih unggul, punya IQ tinggi. Ada yang dilahirkan memang sedang pas-pasan
aja. Jadi kalaupun perawatan kita sama dengan benih yang berbeda, hasilnya pasti berbeda. Apalagi dengan lahan yang berbeda. Sekolah dengan budaya-budaya dan peraturan dan kebijakan yang berbeda akan menghasilkan murid yang berbeda. Jadi di sini saya berdiri ingin mendesiminasikan budaya positif tadi untuk sama-sama kita berbuat agar mencerdaskan anak bangsa dengan perubahan paradigma. Jadi seperti yang tadi saya katakan, pendidikan bertujuan untuk menuntun. Kita hanya memfasilitasi anak untuk menyebarkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya dan bukan dasarnya. Seperti saya katakan tadi, karena anak sudah punya bakat masing-masing. Bakat penulis, dia tetap jadi penulis. Makanya terkadang ada ironi yang dianya sukanya melukis, sukanya seni, tapi orang tuanya minta dia jadi ekonom. Paksa masuk ke bidang ekonomi. Hasilnya apa Bapak Ibu? Gagal. Jadi mulai sekarang kasihlah kemerdekaan kepada anak kita, apalagi di era Merdeka Belajar, supaya mereka ikut dengan kodrat bakat mereka masing-masing. Ya, itu sekedar pengantar ya Bapak Ibu. Untuk hari ini budaya positif itu ada 7 item yang akan kita bahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, kita masuk ke pertama. Kayaknya masih segar ya. Untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kalau Bapak Ibu pandang ke depan slide saya, kenapa sih saya buat icon di situ gambar jam? Iya, Ibu. Iya, benar. Karena perubahan itu butuh waktu dan berputar terus mengikuti zamannya. Begitu juga anak kita, ada kodrat alam dengan kodrat zaman. Zaman kita SD dulu sebagai pelajar dengan kita sebagai guru SD sekarang berbeda. Makanya kita harus ikut perkembangan zaman. Inilah namanya perubahan paradigma belajar. Apa sih Bapak Ibu paradigma itu? Kalau kita bilang mindset ya. Setuju gak kita? Sepakat gak kita kalau dibilang paradigma itu mindset? Pemikiran, keyakinan yang memang sudah ada, yang turun-temurun, itulah dia. Jadi inilah yang mau dirubah. Kalau dulu di kelas itu adalah teacher center, gurunya yang menerangkan, muridnya mendengar, catat sampai habis. Kalau sekarang beda, student center. Berarti yang menjadi pusat adalah siswanya. Kenapa? Karena mereka diberi kebebasan, merdeka untuk belajar. Oke ya Bapak Ibu? Nah, sekarang saya ingin bermain sedikit dulu karena hari sudah siang ya kan. Oke Bapak Ibu, bersedia untuk permainan? Nah, ini dia. Ya, di depan ada permainan namanya cobalah buka. Kita berkawan, boleh Bapak Ibu pasangan lah, sama mana pasangannya gitu. Yang satu menggenggam, posisinya menggenggam, ya. Satu orang menggenggam, yang satu orang tugasnya membuka genggaman temannya. Nah, gitu. Ya, kita baca ya. Si A tugasnya mengepalkan salah satu tangan. Kemudian coba Anda bayangkan dalam genggaman Bapak Ibu itu ada benda yang amat Bapak Ibu sayangi, hargai. Ini tidak boleh lepas gitu. Pokoknya yang paling urgent lah yang ada di tangan Ibu. Dan tugas teman Anda membuka genggaman Anda. Boleh caranya membujuk, kritik-kritik, diadik, buka. Itu bebas, terserah Bapak Ibu. Bagaimana cara Bapak Ibu supaya genggaman teman tadi terbuka. Ayo, saya kasih waktu kita bermain dulu. Ya, silakan. Boleh ya, dikelitik-kelitik boleh lah Pak kami. Boleh dirayu-rayu. Boleh lagi goda-goda. Atau ditawari uang sekalian supaya bisa dibuka. Boleh.
Iya. Kenapa ya Pak Kamil? Berhasil? Gak berhasil. Ada yang berhasil membuka? Oh iya, Pak Kamil didengar yang membuka kan siapa? Ibu Ayu. Ya. Yang lain siapa yang menggenggam tadi? Boleh anak-anak yang menggenggam tadi, yang tugasnya menggenggam. Berhasil atau tidak dibuka? Tidak berhasil. Ya, sekarang kalau tidak berhasil kita lihat. Berhasil Ibu Wita? Dikelitik. Ya, itu tekniknya Bu Erni ya kan? Iya. Sekarang ada pertanyaannya Bu. Apakah Anda, Bapak Ibu tadi yang menggenggam, membuka kepalan tangan Anda, mengapa dan berikan alasannya? Siapa yang bisa membuka tadi? Ya Pak Pami yang dibuka ya. Yang dibuka kepalanya Pak Pami. Ayo, saya minta alasan Pak Pami kenapa sih bisa terbuka kepalanya gitu. Karena Ibu Ayu meminta dengan baik-baik. Oke, Pak Pami karena katanya Ibu Ayu minta dengan baik-baik. Oke, mungkin kalau dipaksa-paksa nggak mau ya Pak ya, karena baik-baik udahlah buka lah gitu ya Pak ya. Oke, bagi yang tetap menutup, ada lagi bagi yang tetap menutup, tetap kekeh. Macam mana pun tetap saya pegang gitu. Ibu, tetap Bu. Apa alasan Ibu Bu? Alasan saya tidak saya beri karena saya tetap kuat mempertahankan pendirian saya. Iya, tepuk tangan dulu. Kemudian apakah Anda atau B ini seharusnya bergantian bagi kita karena waktunya ya kan Bapak Ibu sekali aja menutup kepalan tangan berikan alasannya. Yang pertama itu dari Pak Fahmi tadi karena diminta secara baik-baik. Kalau Ibu Karti karena teguh dimanapun kamu merayunya Ibu Kiki, saya teguh pendirian tidak akan saya buka kepalan tangan saya. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya ini dia poin terpentingnya. Siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangan kita? Diri sendiri. Iya benar, diri sendiri. Walau bagaimana, tapi terkadang seperti Pak Fahmi bilang tadi kan, dia mintanya baik-baik Bu, saya kasih lah Bu. Tapi dengan dasar karena Pak Fahmi ikhlas membuka, begitu kan Pak? Iya. Kalaupun dia minta baik-baik, kalau nggak ikhlas membuka, Bapak buka? Enggak juga. Iya. Jadi inilah yang dikatakan teori kontrol dari William Glasser atau yang disebut dengan choice theory yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi. Ini yang enggak benar selama ini kita lakukan Bapak Ibu. Jadi si Glasser tadi meluruskan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita selama ini mungkin beranggapan apapun yang kita buat harus dilaksanakan murid, anak. Padahal pada dasarnya anak itu punya pendirian masing-masing. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak selamanya, walaupun dia bersifat positif, tapi tidak selamanya efektif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang dewasa bersalah dapat menguatkan karakter. Inilah yang sangat keliru. Terkadang kita orang dewasa beranggapan menguatkan karakter, buat orang merasa bersalah, padahal itu akan menimbulkan trauma yang mendalam. Jadi itu yang diluruskan oleh si Glasser. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga yang tidak benar. Jadi diluruskan oleh si Glasser. Apa itu perbedaannya? Stimulus respon dengan teori kontrol. Yang kita lakukan tadi itulah stimulus respon. Ada stimulusnya, ada responnya, ada rangsang yang diberikan, ada reaksi yang diterima. Itulah memunculkan respon.
respon. Kalau stimulus respon, dia kebutuhannya sama, pendapatnya gitu. Padahal di teori kontrol kebutuhan kita beda. Kalau di stimulus respon semua orang melihat yang sama, padahal di teori kontrol kita memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita di stimulus respon. Padahal di teori kontrol kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita nggak bisa maksa pandangannya sama. Kita hanya berusaha memahami mereka. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu di stimulus respon. Mungkin selama ini itulah yang kita lakukan ya Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Mungkin dengan tekanan, dengan perintah, dengan hukuman. Padahal kalau di teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Itu dicontohkan oleh Ibu Agama tadi ya Bu, Bu Sukarti. Apapun yang dilakukan Ibu Kiki tetap teguh dengan pendirian. Walaupun Pak Pami membuka genggaman tangannya bukan berarti Pak Pami dikontrol oleh Bu Ayu, tidak. Pak Pami mencoba memahami Bu Ayu yang ingin membuka genggaman tangan. Atas keinginan Pak Pami sendiri sebenarnya dibuka genggaman tangan, tapi dengan pemahaman Pak Pami karena Bu Ayu meminta dengan baik-baik. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, terkadang gitu ya Bapak Ibu. Dibujuk-bujuk nggak mau juga, bujuk-bujuk nggak mau juga. Bukalah. Ayo buka. Ya, itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol seharusnya apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau tidak tercapai yang kita inginkan, kita musyawarah. Seharusnya gimana sih untuk menyelesaikan ini? Gitu. Bukan kita memaksakan pendapat kita. Dan yang terakhir di stimulus respon ini yang paling berbeda sekali. Mereka berpendapat bahwa model berpikir itu menang kalah. Kayak Bu Ayu tadi mungkin berpikir, aku berhasil, aku menang mengalahkan Pak Pami yang bisa membuka. Padahal tidak, sebenarnya adalah menang-menang. Kenapa? Bu Ayu menang bisa membuka genggaman tangan Pak Pami. Pak Pami juga menang. Kenapa? Dengan ikhlas memberikan membuka tangannya karena Bu Ayu meminta dengan cara baik-baik. Oke Bapak Ibu? Iya. Sebelum ke disiplin positif kayaknya agak tegang, kita ice breaking sebentar ya. Boleh? Oke, boleh nggak berdiri biar agak-agak lurus pinggangnya gitu. Kita lurus ya. Saya mau main hitung-hitung nih. Kayak kita di kelas 1. Pak Pami dari angka 1 ya. Lanjut 2, 3 lanjut ke belakang. Kita coba dulu ada berapa kita di ruangan ini. Silakan Pak Pami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, ada 12 berarti ya. Aturan mainnya begini. Ini game hanya sekedar aja mengetes. Fokus kita masih di kelas ini atau di luar gitu. Kalau saya urut 1, 2, 3, 4, 5, baru lanjut lagi 1, 2, 3, 4, 5. Bapak itu bisa? Oke, tapi ada tetapinya. Biar kita beda dengan urutan di kelas rendah. Kalau 1, 2, pas urutan ketiga, yang berada di urutan ketiga mengucapkan hore. Bisa Bapak Ibu? Baru lanjut ke 4. Berarti tidak ada pengucapan 3. 1, 2, hore. 4, 5, 1, 2, hore. Bisa? Kalau nanti sudah habis ke belakang, balik lagi. Bisa kita mulai? Oke, ya, kita mulai dari Pak Pami, silakan. 1, 2, hore. 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 1. 2, hore. Iya, hore tepuk tangan dulu. Berarti masih bagus ya. Iya,
Ya, kita tes yang kedua kali. Masih sama kok fokus kita? Masih tetap hitung urutan. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1, hore, 2, hore, hore, 3, hore, hore, hore. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Nah, sampai 3 aja. Yang 4, 5 tetap. Oke? Bisa? Bisa. Kita mulai. Silakan Pak Ami. Hore. Hore, hore. Hore, hore, hore. Hore, 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 hore. Bagaimana Bapak Ibu? Iya. Saya katakan tadi 1, 2, 3, 4, 5 tetap urutan. Ya Bu, ya oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silahkan duduk kembali. Agak-agak berkeringat gitu Pak. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Poin yang kedua, kita masuk ke disiplin positif. Kayaknya kalau dengar kata disiplin, gitu ya. Menurut Bapak Ibu, apa sih disiplin? Sesuatu yang mengikat. Sesuatu yang mengikat. Sesuatu yang ingin dicapai. Aturan, keterikatan, keteraturan. Positif? Baik. Iya, menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya konsepsi keteladanan sikap merdeka di buku cetakan kelima di tahun 2013 halaman 470. Kalau Bapak Ibu ingin jelasnya boleh dicek. Itu dikatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Bisa dipahami kan Bapak Ibu? Sebenarnya disiplin itu diri kita yang menciptakan. Tapi ada tetapinya juga. Jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, disiplin diri sendiri, ada perlu bantuan orang lain di sana. Siapa? Penguasa mendisiplinkan diri kita. Contoh di sekolah kita. Masuk 7.15. Ternyata kita datang 7.30. Disiplin gak kira-kira Bapak Ibu? Ya. Kalau dia memang self-disiplin dari diri sendiri, tanpa teguran dari penguasa, dalam notabene kalau di sekolah mungkin kita pimpinan kita ya, ibu kepala sekolah enggak di tempat lagi, dia akan sadar kalau dia harus disiplin. Tetapi ada juga yang harus ditegur dulu baru bisa disiplin. Begitu juga dengan anak didik kita. Ada sebagian anak memang sudah sadar, tertanam dalam dirinya tentang belajar. Oh, saya memang harus belajar supaya pintar. Ada juga anak yang kamu harus belajar biar kamu pintar. Nggak juga belajar, harus dibantu lagi, dibujuk lagi, diberi fasilitas lagi supaya dia mau belajar. Berarti apa? Ada campur tangan pihak lain. Siapa itu? Kita gurunya. Jadi walaupun merdeka itu kita kasih kebebasan mereka untuk mengapakan keinginannya, tapi tetap kita tuntun karena pendidikan tadi adalah menuntun. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau selama ini mungkin kita merasa disiplin itu harus begini, harus begini, harus begini. Ya memang dari diri sendiri. Tapi ketika itu belum bisa muncul dari sendiri sendiri, perlu bantuan orang lain. Siapa? Kalau bisa penguasa di sini itu dalam artian lebih luas. Kalau kita dalam artian di kelas mungkin guru, boleh juga teman. Begitu ya Bapak Ibu. Walaupun dalam suasana yang merdeka perlu ada kedisiplinan. Misalnya ada tugas membuat laporan pengamatan perkecambahan
kita harus kasih disiplin pakai kacang hijau. Jadi fokusnya di situ, walaupun kreasinya berbeda-beda, begitu. Ya Bapak Ibu, ya kita lanjut ya. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya nilai-nilai kebajikan universal itu yang secara garis besar umum. Jadi kalau di kurikulum Merdeka Belajar itu pendidikan universalnya di profil pelajar Pancasila. Iya, sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu tujuan mulia dari penerapan disiplin positif, yaitu agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang sekolah inginkan. Oke? Ya, kita ke nilai-nilai kebajikan universal tadi Bapak Ibu. Sebenarnya di pendidikan guru penggerak itu ada 6 pendidikan universal yang dipelajari, tetapi untuk hari ini saya tampilkan yaitu nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila, karena kebetulan kita menitik beratkan sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, mandiri. 3, bernalar politis. 4, berkebinekaan global. 6, bergotong royong. 5, kreatif. Dan 6, bergotong royong. Tuh, tampil. Kecil kali ya Bapak Ibu sinyal kayaknya ini. Nah, ini untuk beriman dan bertakwa kita selalu membiasakan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, yaitu bersalaman di depan gerbang pintu masuk. Bisa juga ketika memasuki ruang kelas, juga ketika selesai pembelajaran. Itu juga membiasakan anak didik santun, hormat. Itu pengamalan dari profil Pancasila yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita juga ada pelaksanaan sholat duha dan zuhur berjamaah. Kebetulan kalau kelas 6A sholat duhanya itu di hari Rabu dan sholat zuhur berjamaah di hari Senin. Kemudian kalau berkebinekaan global, di sini pernah kita jelas ya Bapak Ibu. Pernah kita menampilkan tarian Jalan Kepang. Itu kayaknya ikon dari sekolah kita ya. Karena kebetulan mayoritas siswa kita bersuku Jawa. Jadi Jawa itu punya kebudayaan lokal, budaya Jalan Kepang. Anak didik kita juga itu suatu apresiasi. Mereka mempunyai sifat berkebinekaan global. Tidak hanya budaya yang seperti ini yang berkebinekaan global. Di kehidupan di kelas juga, jika anak didik kita mau berteman dengan semua suku, tidak pandang dia Melayu, Batak, Jawa, Mandailing, Karo, semua dia kawan. Nah itu juga mereka sudah menghargai, berarti mempunyai sifat berkebinekaan global. Ya, selain budaya positif selanjutnya yaitu gerakan literasi sekolah yang biasa kita lakukan setiap hari di halaman dan di perpustakaan. Selanjutnya ada juga untuk profil pelajar Pancasila yang lain yaitu kreatif. Ya, ditunjukkan dari kreativitas membuat piring lidi dari kelapa sawit. Ini saya rencanakan agar kembali dihidupkan karena tahun lalu
sempat terputus. Jadi tahun ini rencana saya akan saya hidupkan kembali supaya kreativitas anak dalam membuat piring itu tetap bisa menjadi kelanjutan begitu. Mudah-mudahan bisa menjadi wirausaha, jadi ada nilai ekonominya di situ gitu. Kalau Bapak Ibu punya kreativitas yang lain boleh. Saya punya rencana 2. Pertama, membuat piring lidi dari kelapa sawit karena kebetulan sekitar kita banyak pohon kelapa sawit. Kemudian satu lagi dari limbah bekas apa namanya? Dari bekas deterjen, ya, yang saset, ya, yang besar juga bisa. Itu bisa dikreasikan buat bunga, buat taplak meja, buat tempat pensil, kotaknya, tempat tisu, banyak. Sebenarnya itu tadi. Semua dunia sekarang globalisasi, semua terbuka. Yang penting Bapak Ibu mau bergerak, mau membuka diri dengan perubahan. Kalau Bapak Ibu mau mencoba dengan melihat aja dulu pertama, kita ikut aja ATM. Saya juga begitu kok. ATM, amati, tiru, lalu modifikasi. Jangan 100% ciplak, namanya plagiat ya Bu. Jadi kita ATM, amati dulu, modifikasi, tiru, amati, baru modifikasi. Ya. Selanjutnya kegiatan gotong royong. Ini kayaknya jaringan nggak muncul. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Boleh Bapak Ibu lihat di slide saya, itu ada gambar anak kecil, cewek, cantik, manis, hore. Kira-kira pemikiran Bapak Ibu tentang gambar itu apa ya? Kok Bu Rani buat itu ya gitu? Motivasi perilaku manusia. Di atas ada gambar orang di balik jeruji. Kemudian ada kado hadiah. Ya, itulah kira-kira motivasi perilaku kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapak Ibu, apa itu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu supaya tak dihukum. Saya datang tepat waktu lah, biar jangan kena tegur, biar jangan kena tutup gembok gerbang, nggak bisa masuk. Itu berarti kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti belum sadar dari diri sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Saya datang cepat supaya dipuji kepala sekolah, jadi di SKP nilai saya tinggi, atau biar disanjung-sanjung. Ya, berarti kalau tidak ada kepala sekolah, tahu kepala sekolah apa? Datangnya lama. Berarti belum dari diri sendiri. Sedangkan yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan seperti apa, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa? Kalau misalnya tepat waktu, tanpa harus kena hukum, tanpa harus ada kepala sekolah, kita juga harus tahu itu harus tepat waktu. Kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana sekarang ini? Ketiga, alhamdulillah. Ibu Fauzia ada di posisi ketiga. Kalau saya kadang di ketiga, kadang-kadang juga pindah-pindah juga. Mudah-mudahan konsisten dari hari ini, karena setelah didiseminasikan pemahaman ini, mudah-mudahan ditekadkan saya akan konsisten di yang ketiga. Setuju kita Bapak Ibu? Sepakat? Oke, deal. Kita lihat ke depannya ya. Nah, sekarang kita masuk motivasi dalam belajar. Itu kan berperilaku. Sekarang kita dalam belajar ke anak didik kita di kelas. Apa motivasi mereka? 3 yang tadi. Menurut Bapak Ibu, anak Ibu di kelas
sudah di posisi yang mana? 1K, 2K, atau 3? Ada yang satu, Ada yang 1. ada yang banyak yang calon. Rata-rata yang 2. Memang itu positif, terkadang seperti tadi kurang bermanfaat, efektif. Ketika diadakan hadiah, reward, rame. Selesai, misal dikasih PR atau dikasih tugas mau pulang. Siapa cepat dia mau pulang? Rebut. Saya bu, duluan. Cepat, selesai. Kenapa? Karena ada reward, ada hadiahnya. Tetapi ketika tidak ada hadiahnya, tidak ada imbalannya, atau tidak ada pujian setelah itu, santai. Berarti efeknya tergantung hadiah. Walaupun itu sifatnya baik, tetapi tidak selamanya baik. Begitu. Yang sebaik-baiknya adalah di posisi yang ketiga. Mereka menyadari bahwasanya tugas belajar itu memang dari diri sendiri agar mereka pintar. Mereka tidak hanya pintar dalam IQ, pemikiran, tapi pintar juga dalam bersosialisasi. Mereka harus bisa mencapai kebahagiaannya setinggi-tingginya sebagai manusia. Ingin jadi apa mereka? Ingin jadi dokter boleh. Dokter yang bagaimana? Jika dia dokter di posisi kedua, berarti harus ada imbalan baru mau menolong orang. Atau harus diancam dengan hukuman kalau tidak mengerjakan tugasnya. Begitu. Atau siapa yang ingin jadi polisi silahkan. Jadi tentara silahkan. Tentara dengan motivasi perilaku yang ketiga, sadar dengan kewajibannya. Polisi jangan karena ada atasan baru dilakukan tugasnya. Tidak ada atasan, dia duduk santai. Kenapa? Tidak ada yang mantau. Begitu dia kalau di posisi yang kedua. Itulah tugas kita di pendidikan dasar ini. Menanamkan pemikiran kepada anak kita supaya mereka sadar dengan keinginannya untuk belajar sendiri. Jangan karena disuruh ibu, jangan karena dimarahi ibu, jangan karena mau dikasih hadiah sama ibu, dan jangan karena takut dihukum ibu kalau nggak kerjakan tugas, nggak kerjakan PR. Gitu ya Bapak Ibu. Walaupun dalam kenyataannya di kelas mungkin ada juga yang harus seperti itu baru. Karena tadi disiplin tadi kembali self disiplin, disiplin diri sendiri. Ketika tidak mampu melakukan disiplin pada diri sendiri, perlu campur tangan orang lain. Siapa itu? Kita Bapak Ibu di kelas sebagai pendidik. Oke? Sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Saya nggak panjang-panjang di kebutuhan dasar manusia karena pada hierarki kebutuhan manusia itu kita sudah tahu. Di kebutuhan fisiologis akan rasa aman, akan rasa memiliki kasih sayang, dan kebutuhan penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri atau penghargaan diri. Sepertinya kalau ini kita bisa santai aja ya Bapak Ibu. Kalau fisiologis berarti fisiknya kita bagaimana, aman juga semua orang. Kita ingin rasa aman, nyaman baru bisa bertindak. Begitu juga anak didik kita kalau aman di kelas, nyaman posisinya, nyaman keadaannya, tidak berisik, baru bisa belajar dengan tenang. Kemudian memiliki rasa kasih dan sayang, ini juga paling penting. Kepada anak didik juga harus ditanamkan kita itu benar-benar sayang sama mereka, bukan hanya sekedar tugas datang ke kelas memberikan pembelajaran sampai jamnya pulang-pulang. Tapi anggaplah anak yang di dalam kelas adalah anak kita di rumah yang kita lahirkan sendiri. Kalau kita merasa mereka itu yang sekian banyak di dalam kelas itu adalah anak kita sendiri, pasti kita penuh kasih sayang memberikan pembelajarannya. Kira-kira sepakat gak Bapak Ibu kalau saya katakan seperti itu? Oke, selanjutnya kebutuhan akan penghargaan. Kira-kira kalau saya bilang penghargaan, yang ada dalam pikiran Bapak Ibu apa? Piala, boleh? Hadiah. Bu Kiki apa? Hadiah. Bu
hadiah juga. Penghargaan itu benar yang Bapak Ibu katakan. Penghargaan, hadiah, piala itu mungkin dalam bentuk benda. Sebenarnya pada dasarnya penghargaan itu tidak mutlak dengan benda. Bisa dengan ucapan, sentuhan. Misalnya anak mampu, berani ke depan presentasi. Apa harus kita kasih hadiah piala baru bisa kita dikatakan mengadakan penghargaan? Tidak. Dalam skala-skala kecil seperti itu tidak harus dengan benda, cukup dengan ucapan, motivasi, penguatan, sentuhan. Mereka akan merasa dihargai. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Beri kesempatan mereka seluas-luasnya untuk berkreasi sesuai dengan keinginan mereka. Terkadang anak itu beda-beda maunya, walaupun dalam posisi yang sama. Ya, sekarang kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Ada posisi penghukum, seremnya Bapak Ibu, penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, sedih dengarnya ya. Kemudian teman, berarti akrab. Pemantau, berarti jarak jauh. Dan manajer. Iya, sekarang kita bahas satu persatu. Ini posisi penghukum. Saya tampilkan di situ ada seorang lelaki dewasa. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Marah ya, marah. Itu namanya posisi menghukum. Contoh ya, aktualisasinya contoh. Biasanya kalau penghukum ini dia memberi hukuman fisik atau verbal, omongan. Kemudian menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ini akan memberikan dampak perilaku kontrol yang negatif. Pada saat itu memang berubah enak berhenti. Misalnya dia tidak mengerjakan piket pada hari itu. Kita marah-marah. Kamu tahu hari ini begini-begini, tugas kamu ini kenapa tidak kamu kerjakan dasar? Kamu begini. Saat itu dia diam, tidak menjawab. Bila ambilnya sapu dikerjakannya. Tapi dalam hatinya gitu Bapak ya, menimbulkan kontrol negatif. Ini yang paling dihindari, usahakan dihindari. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu bisa lihat ada gadis cilik, manis, tersipu, sendu, sedih. Berarti pembuat rasa bersalah namanya kita bersalah. Gimana perasaan kita Bapak Ibu kalau bersalah? Sedih kan? Ya begitulah. Jadi guru biasanya kalau posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah akan bersuara lemah lembut, tapi sambil berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Misalnya gini, nggak sangka Pak Ibu Anto sudah tahu tugasnya, kok nggak juga kecewa Ibu sangka begini, ternyata begini. Padahal sudah Ibu banggakan, ternyata sedih dia. Itu namanya membuat rasa bersalah. Dampaknya apa bagi murid? Akan merasa rendah diri, apalagi di depan teman-temannya, merasa gagal dan tidak dihargai. Itu dia tadi, akan menjadi apa? Minder. Makanya ketika nanti selalu guru di pendidikan dasar dengan posisi kontrol seperti ini, anak lulusan yang dilanjut ke tingkat pertama menjadi tidak percaya diri. Kenapa? Sudah down dari awal. Jadi ini juga yang harus dihindari. Ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya posisi teman. Posisi teman, bagaimana kita berteman? Dia tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid supaya pendekatannya persuasi. Dia dengan pendekatan, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Tapi walaupun ini tidak menghukum dan juga tidak membuat sedih murid, tetapi ada efeknya juga, dampaknya. Apa Bapak Ibu? Murid tadi tergantung kita. Semuanya harus keputusan. Tanya Ibu lah dulu. Misalnya ada penyusunan tata letak
buku atau di pojok baca di kelas. Mau disusun, ibunya bilang, ayo kita susun pojok baca kita biar cantik, kita kreasikan kembali. Untuk menyusun itu saja, dia tanya ibu lah, bu ini gimana, bu ini gimana. Tidak bisa mengungkapkan idenya sendiri, karena posisi gurunya selama ini posisi teman. Dan efek negatifnya Bapak Ibu, guru kurang dihargai sama anak didik. Jadi ini juga dihindari. Oke. Yang selanjutnya posisi pemantau. Saya kasih icon di situ, ibu guru cantik pakai kacamata. Berarti dia melihat kan? Iya. Karena selalu mengawasi dan memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Kalau kita punya peraturan di kelas atau di sekolah, kita kan punya catatan. Jadi kalau anak itu terlambat, anak itu tidak hadir. Guru itu punya catatan, anekdot. Kemudian memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan muridnya. Setelah dirasa perlu, baru mendapatkan hadiah jika itu baik atau mendapatkan hukuman. Ini juga sebenarnya sudah mengarah yang bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Apa itu posisi yang terakhir? Yaitu posisi manajer. Keren ya Bapak Ibu. Kalau dulu saya kecil saya tahu manajer itu hanya ada di perusahaan-perusahaan. Ternyata kita mendidik juga sebagai manajer. Berarti pendidik zaman sekarang keren. Ya Bapak Ibu? Oke. Kalau di manajer, dia juga guru tersebut sudah memiliki keterampilan di posisi teman, juga pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu si guru tadi, si pendidik tadi, kedua posisi itu dijalankan. Begitu. Bila diperlukan, lihat situasi dan kondisi. Selanjutnya, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang terakhir, bertanya terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya dan apa solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Kalau anak itu membuat pelanggaran, jangan langsung dimarahi. Kita panggil, kita tanya, kenapa nak? Berarti kan dia punya alasan. Baru alasannya itu kenapa? Baru kita ingatkan lagi. Kita, oh itu tidak baik. Jadi menurutmu bagaimana solusinya supaya kamu lebih baik lagi? Kita kembalikan ke dia. Jadi dia sendiri yang menemukan solusi, tetap dengan tuntunan kita agar tercapailah solusi yang baik. Oke. Terkait itu sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Karena saya di kelas 6A, kami kemarin sudah buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang pertama harus disosialisasikan dulu ke anak. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal secara umum. Mungkin bisa kasih contoh kenapa Bapak Ibu harus pakai masker. Contoh ya, kenapa harus pakai masker? Misal, Ibu Kiki kenapa kalau pakai masker? Menjaga diri dari virus. Kalau Ibu Rohel biar nggak kena debu. Kalau Ibu Ayu lagi pilek, nggak kena debu, hindari virus, lagi pilek. Kalau universalnya apa? Menjaga kesehatan. Itu dia. Jadi kita harus pakai pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal, umum. Tidak mesti harus kan buang sampah di tong sampah, harus nyapu halaman tiap hari. Itu kan rinci. Universalnya menjaga kebersihan. Oke, mantap. Selanjutnya pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kita harus biasakan budaya positif. Seharusnya
Bagaimana bahasanya? Buanglah sampah pada tempatnya. Begitulah kira-kira. Tidak boleh menggunakan kata negatif. Kata negatif apa? Tidak boleh, jangan, nah begitu. Hindari yang seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, karena udah banyak-banyak anak lupa. Kita padatkan aja, kita rangkumkan aja supaya gampang diingat, dijalankan oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan dibuat tapi tidak dilakukan, sama aja kan Bapak Ibu. Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya semester ini buat keyakinan kelas, semester depan kayaknya perlu ada diubah lah. Kita diskusi lagi sama anak-anak. Gimana kalau kita ubah? Sepertinya kurang berjalan yang kita buat kemarin. Ayo Bu, kita buat lagi, curah pendapat lagi. Merekanya mau bagaimana begitu. Nah, ada dokumentasi sedikit ketika saya buat keyakinan kelas di saya pas masa. Ya, di sini posisinya saya menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Agak pelan suaranya. Ya, saya menanyakan kepada anak saya, anak-anak di kelas, apa keinginan mereka, impian mereka untuk kelas kami apa? Ingin jadi seperti apa kelas kami? Dan minta mereka punya impian, punya cita-cita. Untuk mewujudkan impian itu, baru kami buat yang namanya kesepakatan kelas. Ya, baru dilakukanlah curah pendapat. Masing-masing saya berikan sebuah kertas post-it yang ada pelukatnya. Mereka menuliskan impiannya, apa yang diinginkan untuk kelas mereka. Iya. Setelah curah pendapat tadi baru ditempelkan di depan kelas di papan tulis. Apa impian kelasnya? Ada yang impiannya di situ kelasnya cantik, kelasnya tertib. Ya, setelah itu baru pemisahan dari kategori universal tadi tentang kesehatan, kebersihan, ketertiban. Baru sepertinya ada yang terlewati. Nah, ini dia barulah tersusun kesepakatan kelas 6A dan harus supaya legal harus ditandatangani. Jadi anak satu persatu menandatangani kesepakatan kelas kami. Yang pertama kesepakatan kelasnya itu jujur universalnya, kemudian disiplin itu bisa waktu dan berpakaian, kemudian membiasakan 5S, bertanggung jawab, saling menghormati, dan saling menyayangi. Itulah contoh kesepakatan di kelas 6A. Ya, sekarang kita lanjut di
segitiga restitusi. Poin terakhir, segitiga. Namanya juga segitiga berarti punya 3 sisi, punya 3 sudut, punya 3 segi. Segitiga restitusi ini sebenarnya berawal dari 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang mana? Posisi kontrol yang terbaik. Tadi saya katakan posisi kontrol yang terbaik apa Bapak Ibu sebagai guru? Manajer. 100 untuk Bu Ima. Iya. Posisi kontrol manajer. Jadi segitiga restitusi ini mengacu kepada posisi kontrol manajer. Yang pertama apa? Kita menstabilkan identitas dulu. Misalnya anak berbuat salah, jangan ujung-ujung ditanyai, dia masih jantungan dipanggil sama ibunya. Jadi kita stabilkan dulu, kita tenangkan dulu ya. Kemudian baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Apa kesalahannya? Setelah kita validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinannya. Apakah itu benar? Apakah itu baik? Bagaimana solusinya? Nah, itu di tindakan menanyakan keyakinan. Ini ada satu contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya. Ada satu kasus, kemarin ada 2 kasus, tapi satu kasus yang saya tampilkan. Kasusnya waktu kerja kelompok, presentasi, seharusnya itu semua anggota kelompok mengerjakan kelompok. Ada salah satu murid yang tidak mengerjakan kelompok, tapi presentasi dia bilang dia ikut, berarti nggak jujur. Dia boleh kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Dengar ya suaranya ya. Ini saya menanyakan ada kerja kelompok, iya Bu. Dengan kelompok berapa? Kerjanya di mana? Nah, tadi ikut presentasi, iya. Di mana kerja kelompoknya? Di rumah teman Bu. Katanya. Apa yang dilakukan? Dia bilang. Kenapa? Tahu Ibu panggil dia. Barulah dia mengakui bahwasanya dia tidak ikut kerja kelompok, tapi mengakunya ikut. Gitu. Baru itu saya menstabilkan identitas. Saya mengatakan itu salah, tapi semua manusia pernah berbuat salah. Kita harus menstabilkan diri biar jangan down. Setelah itu baru kita tanya apa kesalahannya, gitu. Baru dia mengakui. Setelah itu baru dicarilah solusinya dengan pernyataan-pernyataan. Dia akan mencari solusi sendiri untuk mengikuti jadwal kerja kelompok dan melakukan kerja kelompok. Oke, dengan berakhirnya segitiga restitusi ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga pemaparan diseminasi kali ini dapat diterima dengan baik. Saya pribadi dapat lanjut konsisten melaksanakannya. Saya berharap rekan-rekan Bapak Ibu bisa mengambil acuan, mengambil contoh. Kita sama-sama bergerak. Karena bergerak sendiri itu nggak keren. Bergerak bersama baru mantap. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Hairani yang telah menyampaikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ibu Hairani, sungguh apa yang beliau sampaikan semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita nantinya. Dan masuklah kita ke acara yang terakhir, yaitu tanya jawab. Jika ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang telah Ibu Hairani sampaikan, dipersilakan. Ya, kepada Ibu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Pewara. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan bertanya kepada pemateri. Nah, tadi
posisi kontrol sebagai pemantau dengan posisi sebagai manajer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada rekan yang lain yang ingin memberikan pertanyaan ya kepada Ibu Wita. Terima kasih buat Ibu Puara. Izin ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi di slide ada saya dengar Ibu Rani mengungkapkan dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ada ungkapan yang mengungkapkan di situ anak seperti kertas kosong. Bagaimana pendapat Ibu Hairani? Itu saja yang saya tanyakan. Ya, terima kasih kepada rekan kami. Mungkin ada yang lain atau pas? Ya, berarti hanya ada 2 pertanyaan. Kita rangkum lagi pada Ibu Hairani. Yang pertama tadi dari Ibu Imal ingin menanyakan tentang posisi kontrol restitusi. Apa bedanya posisi kontrol sebagai pemantau dan manajer ya? Yang kedua dari Ibu Wita itu tentang yang pertama tentang tujuan pendidikan, yaitu salah satunya menuntun, yang katanya tadi ada ungkapan yang mengatakan murid seperti kertas kosong, dan bagaimana tanggapan Ibu Hairani? Kepada Ibu Hairani kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Fauzia, Ibu Puara. Oke, Bapak Ibu, terima kasih juga atas pertanyaannya. Saya di sini akan mencoba kita kilas balik kembali dari Ibu Imal. Pertama Ibu Imal tentang posisi kontrol di restitusi, itu ada posisi kontrol pemantau dengan manajer. Apa sih bedanya? Sama-sama baik sih, cuma bedanya dikit aja. Di pemantau tidak menanyakan sebab mengapa dia melakukan itu. Dia langsung kasih konsekuensi. Jika kamu melanggar peraturan ini, konsekuensinya lakukan. Guru tidak mau tahu. Terlambat misalnya, misalnya murid Bu Imal ada yang terlambat, masuk jam 7:30 sudah KBM di kelas, sedangkan dia 5 menit kita KBM dia baru masuk. Terlambat, kita nggak tanya-tanya sama dia. Andi, terlambat? Iya Bu. Apa konsekuensi kalau terlambat? Di luar Bu 5 menit. Ya silakan. Kita tidak tahu menau dan tidak mau tahu. Itu kalau di pemantau. Tidak ada pertanyaan sebab akibat mengapa, tidak mencari tahu apa sebab dia terlambat. Itu di pemantau. Kalau posisi di manajer, sebelum kita memberikan konsekuensinya, tetap diberikan konsekuensi. Persamaannya tetap berikan konsekuensi ketika ada pelanggaran. Tapi bedanya kalau di manajer ini di posisi terbaik, kita tanya dulu, kenapa terlambat di? Tadi malam Bu bantu orang tua Bu bungkus tape, Mama Bu ambil job buatkan tape tetangga pesta. Jadi nggak ada yang bantu, disuruh Mama bantu buntungin bungkus tape. Jam berapa tidurnya nak? Jam 1. Jadi bangunnya jam berapa? 6:30 Bu. Jadi terlambat ke sekolah. Jadi ketika kita tahu sebab akibatnya, baru kita tanyakan. Jadi menurut Andi, walaupun sebabnya seperti itu, tindakan Andi ini benar atau tidak? Tidak Bu, Andi tahu salah karena datang terlambat. Jadi solusinya apa? Ya Andi akan berusaha tepat waktu Bu, tidurnya lebih awal. Jadi kalau tidur seperti itu posisinya gimana? Pasang alarm Bu, minta tolong Mama Bu, bangun cepat. Tetapkah diberi konsekuensi hukuman? Tetap. Konsekuensi di kelas itu keyakinannya kalau terlambat 5 menit berdiri mengikuti pembelajaran di situ, ya tetap. Kalau memang itu konsekuensi di kelas itu. Bedanya di pemantau tidak ditanya latar belakang apa sebab dia melakukan kesalahan. Kalau di posisi manajer kita tanya dulu sebabnya. Itu ya Ibu Iman. Nah, kira-kira jelas Bu? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua Ibu Wita tadi ya Bu Wita. Ibu Wita mengatakan anak seperti kertas kosong. Kalau di slide saya tadi, anak bukanlah kertas kosong. Kalau dulu setahu saya, anak seperti kertas kosong, dilahirkan seperti kertas kosong gitu ya. Terus sekarang setelah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, anak bukanlah kertas kosong, tetapi sudah punya kodratnya masing-masing, punya bakatnya masing-masing.
menebalkan garis samar-samar itu tadi. Kalau diibaratkan garis kertas HPS putih, tapi udah ada cetakan halus ya di dalam cetakan, di dalam kertas itu samar-samar. Samar-samarnya itu ada bayangan dokter, ada bayangan bidan, ada bayangan guru, ada bayangan petani gitu. Kita tinggal menebalkan dia maunya di mana lukisan itu hasilnya. Kalau dia maunya dokter, berarti ditebalkan itu kita tuntunlah ke arah itu. Jadi kita harus melihat dulu bakat dia apa gitu. Ya Bu Wita, kalau dia dilahirkan seperti kertas kosong, mungkin dari orang tuanya, turunannya. Tapi ketika dia masuk ke sekolah, dia sudah punya bakat yang tertanam dari keluarga terdahulu. Karena kita lanjutan dari keluarga kan Bapak Ibu? Ya. Dari keluarga lah kita terima mereka. Menjadi keluarga kedua lah kita setelah keluarga inti di rumah. Jadi kita tinggal meneruskan bakat mereka yang mereka bawa. Bukan kita yang menentukan. Kita hanya menuntun garis mereka. Kalau mereka inginnya jadi dokter, gimana supaya bisa jadi dokter? Begitu. Kalau inginnya jadi pelukis, gimana supaya bisa jadi pelukis? Fasilitasi kan? Begitu. Ya Ibu Wita? Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pas ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Puara. Dengan berakhirnya jawaban Ibu Khairani atas pertanyaan rekan, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini, dan semoga apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita dengar dan kita lihat dari penerapan pengalaman positif yang Ibu Rani lakukan di kelas maupun di sekolah dapat menjadi manfaat dan dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Akhir kata saya tutup acara hari ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Ramadhani dan saya akan memberikan umpan balik terkait kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Hairani Lubis. Menurut saya, kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Hairani ini sangat bermanfaat, terutama pada materi-materi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Hairani dapat diaplikasikan oleh rekan-rekan guru yang lainnya. Kemudian saya juga berpendapat bahwa cara penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Hairani itu mudah dimengerti dan banyak menyampaikan contoh-contoh konkret dalam hal pembelajaran di kelas. Mungkin itu umpan balik dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laisana, saya guru dari SD Negeri nomor 102051 Mangga 2. Saya akan memberikan umpan balik terkait kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Hairani Lubis. Menurut saya apa yang telah disampaikan sangat bermanfaat buat diri saya sendiri dan rekan-rekan saya, karena selama ini mungkin tanpa penjelasan Ibu Hairani tadi banyak yang belum saya ketahui tentang yang pemantau, tentang manajer. Mungkin selama ini banyak kesalahan yang dilakukan, dan karena penjelasan Ibu Rani ini tadi ada pencerahan sedikit kepada diri saya. Insya Allah saya bisa berubah seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hairani Lubis. Sekian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.